Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindiam Abbas Divollah dengan NIM 1031 1240143, mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Universitas Telkom Kampus Purwokerto. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan perangkat lunak untuk tugas besar mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak yang berjudul Sistem Pemesanan Paket Data Online atau yang kami singkat sebagai downline. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan teknis, saya ingin menegaskan terlebih dahulu ruang lingkup dari presentasi ini. Nah, pada mata kuliah APPL, fokus utama bukanlah pada proses coding atau implementasi sistem, melainkan pada bagaimana sebuah sistem dianalisis, kemudian dirancang, dan didokumentasikan secara sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, saya tidak akan membahas bahasa pemrograman ya, baik itu framework ataupun teknologi implementasi tertentu. Nah, sehingga fokus saya adalah pada alur analisis kebutuhan, kemudian perancangan sistem, serta suatu perancangan yang mendasari sistem downline. Topik downline kami pilih karena sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, baik itu pun di desa maupun apalagi di kota. Nah, sehingga hampir semua aktivitas, baik pendidikan, pekerjaan maupun ya komunikasi sangat bergantung pada koneksi internet. Nah, namun di balik kebutuhan yang tinggi tersebut, proses pembelian paket data justru masih sering menimbulkan berbagai permasalahan bagi pengguna. Nah, dari kondisi tersebut, kami mencoba merancang sebuah sistem yang tidak hanya menjawab kebutuhan pengguna, tetapi juga dirancang secara akademik dan juga logis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak. Nah, kemudian untuk slide kedua di sini, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang tadi dasar perancangan sistem online ini. Nah, yang pertama, sering dengan perkembangan teknologi informasi, pengguna internet di masyarakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, internet tidak lagi digunakan hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk kegiatan akademik, pekerjaan, kemudian profesional, transaksi digital, hingga hiburan. Nah, kemudian yang kedua, nih, namun meskipun internet telah menjadi kebutuhan utama, proses untuk mengelola atau ya memperoleh paket data masih belum sepenuhnya optimal. Nah, sehingga informasi mengenai paket data tersebut di berbagai platform platform yang berbeda, baik itu aplikasi operator, website maupun media promosi lainnya. Nah, sehingga kondisi ini menyebabkan pengguna harus melakukan pencarian dan perbandingan secara manual. Pengguna perlu membuka beberapa platform platform untuk melihat harga, kota, dan ya masalah setiap paket data sebelum mengambil keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga, nah selain itu proses pembelian paket data juga seringkali tidak efisien karena alur transaksi yang tidak ya terintegrasi dengan baik membuat pengguna harus melalui beberapa tahap yang terpisah, mulai dari pemilihan paket, pembayaran, hingga konfirmasi transaksi. Nah, kemudian yang keempat, dalam beberapa kasus, pengguna juga tidak langsung mendapatkan kejelasan mengenai status pembayaran. Hal ini juga dapat menimbulkan kebingungan serta menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Nah, dari sudut pandang analisis sistem, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat proses bisnis yang masih dapat diperbaiki melalui perancangan sistem yang lebih terstruktur. Nah, dan juga terintegrasi, terintegrasi dan
berorientasi pada kebutuhan pengguna. Kemudian, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, kami kemudian merumuskan beberapa permasalahan utama menjadi fokus dalam perancangan sistem online. Nah, permasalahan pertama adalah kesulitan pengguna dalam membandingkan backend data. Nah, karena informasi tersebut di berbagai platform, pengguna harus menghabiskan waktu lebih banyak hanya untuk menentukan paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian permasalahan kedua adalah proses pembelian, eh, proses pembelian yang memakan waktu. Nah, sehingga alur interaksi yang belum terintegrasi menyebabkan pengguna harus berpindah-pindah proses tanpa alur yang konsisten dan jelas. Nah, kemudian permasalahan ketiga adalah status pembayaran tidak langsung diketahui. Nah, mengapa? Karena pengguna seringkali tidak mendapatkan informasi secara langsung mengenai apakah pembayaran berhasil atau masih dalam proses. Nah, selain itu, kami juga menemukan bahwa belum terdapat sistem pemesanan paket data yang benar-benar terintegrasi dalam satu alur yang sederhana. Nah, jika ditinjau dari perspektif mata kuliah HPPL, permasalahan-permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan tampilan antarmuka, tetapi lebih kepada ya desain sistem dan alur proses bisnis yang belum dirancang secara optimal. Nah, oleh karena itu, permasalahan ini menjadi dasar bagi kami untuk menyusun kebutuhan sistem dan merancang solusi yang tepat. Nah, kemudian selanjutnya, nah, kemudian di sini solusi sistem online. Nah, untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, kami sebuah ya kami merancang sebuah solusi dalam bentuk sistem yang kami beri nama Downline. Nah, Downline merupakan sistem pemesanan paket data online yang dirancang secara terintegrasi. Nah, sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat berbagai pilihan paket data baik dari berbagai operator dalam satu platform. Nah, proses pembelian dan pembayaran dirancang dalam satu alur yang jelas sehingga pengguna tidak perlu berpindah-pindah sistem. Selain itu juga sistem dirancang untuk memberikan transparansi pada setiap tahapan transaksi. Nah, perlu saya tekankan kembali bahwa download ini adalah hasil perancangan sistem, bukan aplikasi yang sudah berjalan. Fokus utama kami adalah memastikan bahwa sistem memiliki struktur yang logis, konsisten, dan siap untuk dikembangkan pada tahap implementasi. Nah, dengan perancangan sistem ini, sistem online diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengguna sekaligus memenuhi prinsip-prinsip perancangan perangkat lunak yang baik. Nah, kemudian faktor pada sistem. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan aktor yang terlibat dalam the online. Nah, aktor utama di sini yang pertama adalah pelanggan. Nah, yaitu pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem untuk melakukan pembelian pakai data, bisa dibilangnya kita sendiri. Nah, pelanggan memiliki akses untuk melakukan registrasi, kemudian login juga, kemudian melihat paket data, serta melakukan transaksi. Nah, sehingga aktor utama kedua adalah admin. Nah, di sini admin sangat penting dikarenakan ia bertugas mengelola paket data termasuk harga dan juga promo. Nah, ada promonya nih. Peran admin sangat penting untuk memastikan data yang tersedia dalam sistem selalu akurat dan terbaru. Nah, selain itu, terdapat juga aktor eksternal, yaitu payment gateway, yang berfungsi untuk melakukan verifikasi pembayaran
sehingga aktor ini berbeda dari berbeda dari sehingga aktor ini berada di luar sistem online. Namun, berinteraksi dengan sistem untuk memastikan proses pembayaran berjalan dengan aman dan valid. Nah, sehingga pembagian aktor ini membantu dalam menentukan batas sistem alur interaksi serta tanggung jawab yang masing-masing pihak dalam sistem. Kemudian selanjutnya yaitu use case utama sistem. Nah, pada slide ini saya menampilkan use case utama dari sistem online, yaitu use case ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem secara fungsional tanpa membahas detail implementasi teknis. Nah, use case ini mencakup proses registrasi dan login, kemudian melihat daftar harga, kemudian membeli paket data, kemudian melakukan pembayaran serta verifikasi pembayaran. Nah, untuk admin terdapat use case pengelola paket data. Nah, use case use case registrasi dan login menjadi pintu masuk utama ke dalam sistem. Nah, sehingga tahapan ini penting karena berkaitan dengan identitas pengguna dan keamanan sistem. Nah, dengan adanya proses autentikasi, sistem dapat memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan oleh pengguna yang valid. Nah, setelah berhasil login, pelanggan dapat mengakses use case melihat daftar paket data. Nah, pada tahap ini, sistem menampilkan informasi paket data yang telah dikelola oleh admin yang dikelola oleh admin. Nah, informasi ini mencakup kota, kemudian juga harga, dan data lain yang relevan bagi pengguna. Nah, kemudian selanjutnya pelanggan juga dapat melakukan pembelian paket data. Nah, use case ini mencakup pemilihan paket, kemudian konfirmasi pembelian, kemudian dan juga prinsip menuju proses pembayaran. Nah, kemudian use case pembayaran ini dirancang terpisah agar sistem dapat melakukan validasi secara jelas, sehingga sistem akan berinteraksi dengan aktor eksternal yaitu payment gateway untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan aman. Nah, untuk aktor admin terdapat use case. Nah, pelanggan mau pakai data ya? Iya. Nah, untuk aktor admin terdapat use case pengelolaan pakai data. Nah, admin dapat menambah, kemudian mengubah, kemudian ya atau menghapus juga data paketnya. Nah, sehingga pemisahan use case antara pelanggan dan juga admin ini bertujuan agar hak akses dalam sistem tetap terkontrol. Nah, seluruh use case ini dirancang berdasarkan kebutuhan sistem yang telah dianalisis sebelumnya dan telah didokumentasikan secara lengkap dalam laporan perancangan. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini alur utama sistem. Nah, setelah melihat secara setelah kita melihat use case utama tadi, nah pada slide ini saya akan menjelaskan alur utama sistem online secara keseluruhan. Nah, sini alur utama dimulai ketika pelanggan melakukan login ke dalam sistem ke dalamnya sistem gitu. Kemudian proses login ini juga ya penting karena sistem perlu mengenali identitas pengguna sebelum memberikan akses ke fitur transaksi. Nah, setelah login, setelah login berhasil, pelanggan dapat melihat daftar paket data yang tersedia pada tahap ini. Nah, sistem hanya menampilkan data yang telah dikelola dan
diverifikasi oleh admin. Nah, kemudian pelanggan memilih paket data yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan melanjutkan ke proses pembelian. Nah, proses pembelian. Melanjutkan ke proses pembelian. Nah, pada tahap pembelian, sistem akan menampilkan ringkasan transaksi agar pengguna dapat melakukan pengecekan sebelum melanjutkan. Nah, setelah konfirmasi pembelian, pelanggan diarahkan ke proses pembayaran sistem. Nah, kemudian di sini sistemnya kemudian mengirimkan data transaksi ke payment gateway untuk dilakukan verifikasi. Nah, hasil dari verifikasi pembayaran akan dikirim kembali ke sistem. Nah, jika pembayaran berhasil, sistem akan memperbarui status transaksi dan memberikan notifikasi kepada pengguna. Nah, oleh karena itu, alur ini dirancang agar jelas, beru- berurutan, berurutan, dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, dengan alur yang terstruktur, sistem dapat meminimalkanlah satu kesalahan dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah, kemudian kebutuhan fungsional sistem. Nah, berdasarkan use case dan alur sistem yang telah dijelaskan barusan. Nah, di sini mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem. Nah, kebutuhan fungsional ini mencakup kemampuan sistem untuk melakukan registrasi dan login pengguna. Nah, sehingga menampilkan daftar paket data serta memfasilitasi proses pembelian dan pembayaran paket data. Nah, selain itu, sistem juga menyediakan notifikasi transaksi agar pengguna mendapatkan informasi terkait status pembelian mereka. Nah, kemudian fitur filter. Harga dan kota dirancang untuk membantu pengguna dalam memilih paket data yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Nah, kemudian untuk sisi admin adminnya, sistem menyediakan fitur pengelolaan paket data sehingga admin dapat mengelola data paket agar informasi yang ditampilkan kepada pengguna selalu akurat dan terbaru. Nah, sehingga seluruh kebutuhan fungsional ini dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dan menjadi dasar dalam proses perancangan sistem keamanan. Nah, kemudian konsep perancangan sistem. Nah, kemudian konsep perancangan sistem. Nah, pada tahap perancangan sistem, kami menggunakan pendekatan model model view controller, model view controller, atau bisa disebut NFC. Pendekatan ini membagi sistem menjadi 3 komponen utama. Yang pertama itu boundary atau view, nah yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna. Nah, kemudian komponen kedua adalah controller. Nah, yang bertugas mengatur alur proses dan logika bisnis sistem. Nah, sehingga controller ini menjadi penghubung antara antarmuka pengguna dan data sistem. Nah, kemudian, kemudian komponen ketiga adalah entity atau model. Nah, yang mempresentasikan data inti sistem seperti data pelanggan, paket data, pembelian, dan pembayaran. Nah, pendekatan MFC ini atau model view controller ini
dipilih karena membantu memisahkan tanggung jawab antara komponen sistem dengan pemisahan ini perubahan dan pemisahan ini juga perubahan pada satu bagian sistem tidak akan terdampak langsung pada bagian lain. Nah, sehingga dalam konteks APPL pengguna NFC artinya model view control ini juga membantu menghasilkan rancangan sistem yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan juga siap dikembangkan pada tahap implementasi. Nah, kemudian di sini diagram kelas sistem. Nah, diagram kelas ini digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antara kelas dalam sistem. Nah, pada sistem online terdapat kelas utama seperti admin yang bertugas mengolah sistem khususnya data, paket data, harusnya data paket data, kemudian harga, serta promo. Nah, kemudian ada pelanggan yang melakukan pembelian paket data. Kemudian yang ketiga ada paket data yang menyimpan informasi paket yang tersedia serta seperti nama paket, kota, dan juga harga pembelian. Pembelian yang berfungsi dan juga di sini harga pembelian ada pembelian sih. Kemudian pembelian yang berfungsi mencatat transaksi yang dilakukan pelanggan. Nah, kemudian pembayaran. Nah, di sini pembayaran menyimpan informasi terkait status pembayaran yang diperoleh dari proses verifikasi. Nah, setiap kelas di sini tuh memiliki atribut dan tanggung jawab masing-masing. Nah, hubungan antara kelas ini dirancang untuk mendukung alur transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, sehingga diagram kelas ini berfungsi sebagai acuan utama dalam proses implementasi sistem sehingga pengembang dapat memahami struktur data dan relasi antar objek dengan jelas. Nah, kemudian di sini nilai dan keunggulan. Nah, untuk keunggulan utama sistem ini adalah seluruh proses pemesanan paket data dirancang dalam satu platform yang terintegrasi. Nah, sehingga pengguna dapat mencari paket, melakukan pembelian, serta bisa juga apa namanya, pembayaran tanpa harus berpindah sistem. Nah, kemudian itu apa namanya, selain itu sistem online dirancang untuk meningkatkan transparansi transaksi. Nah, pengguna dapat mengetahui status pembelian dan pembayaran secara lebih jelas. Nah, sehingga mengurangi kebingungan yang sering terjadi pada ya proses pembelian paket data. Nah, kemudian dari sisi perancangan nih. Nah, sistem ini kan memiliki struktur. Nah, sehingga apa namanya? Dia tuh memiliki struktur yang jelas dan terorganisir. Nah, sehingga pengguna use case diagram, kemudiannya diagram kelas, serta pendekatan arsitektur. Nah, arsitektur ini menunjukkan bahwa sistem dirancang secara ini, eh, sistematis sesuai dengan prinsip mata kuliah PPL atau ya analisis dan perencanaan perangkat lunak. Nah, kemudian yang keempat yaitu kemudahan pengembangan di tahap implementasi. Nah, dikarenakan suatu sistem sudah dirancang dengan baik, sistem ini juga dapat berkembang lebih lanjut tanpa harus mengubah rancangan secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, Dolmen tidak hanya menawarkan solusi fungsional, tetapi juga memiliki nilai dari sisi kualitas rancangan sistem. Nah, kemudian untuk slide terakhir, karena kebetulan sudah masuk waktu maghrib, di sini saya akan mempercepat. Di sini untuk penutupnya sekaligus kesimpulan. Yang pertama, Dolmen menjawab
permasalahan pembelian paket data. Nah, kemudian yang kedua, sistem dirancang berdasarkan kebutuhan fungsional. Kemudian yang ketiga yaitu rancangan mendukung pengembangan perangkat lunak. Nah, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan juga pengalaman kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.